hudan lil muttaqin. Al-ayat sadaqallahu lana. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di alam yang mana ini. Kita bersyukur kepada Allah karena dalam diri kita masih ada iman dan Islam. Dan ini adalah merupakan nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena satu-satunya agama yang direstui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Oleh karena itu, semoga diri kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di awal-awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 2, Allah memberikan satu tegasan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah merupakan satu kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah kita hidup di era modern. Karena ketika kita hidup di era modern ini, banyak ayat yang dahulu sulit dimengerti oleh umat di kala itu, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Salah satu di antaranya yang adalah ayat yang berbicara tentang dialog ahli surga dengan ahli neraka, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai dengan 47. Di situ ada dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Orang-orang yang berada dalam surga akan bisa melihat orang-orang yang ada di dalam neraka. Orang-orang yang ada dalam neraka bisa melihat orang-orang yang ada di dalam surga. Dan mereka bisa saling tukar pikiran, bisa saling diskusi, bisa saling tanya-menanya. Di dalam surat Al-Mudaththir itu ada pertanyaan dari ahli surga kepada ahli neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ahli surga bertanya, kenapa kamu masuk neraka Saqar? Karena kami dahulu adalah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Kami dahulu adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Nah, dialog ahli surga dan ahli neraka inilah yang kemudian di saat itu ketika Rasulullah menyampaikan firman Allah ini, sahabat bingung. Wahai Rasulullah, kalau begitu surga dan neraka ini kumpul sehingga bisa saling tukar-menukar pikiran, bisa saling tanya-menanya. Kenapa ada pernyataan semacam itu? Karena di zaman itu speaker saja tidak ada. Artinya untuk bisa berbicara, saling mengerti antara pembicaraan itu, kalau jaraknya dekat. Jadi kalau jarak 25 meter saja sudah tidak bisa. Kita harus berteriak. Maka kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu antara surga dan neraka ini dekat. Nah, Rasulullah kemudian menyatakan, oh tidak, surga dan neraka itu lebih jauh jaraknya daripada timur dan barat. Jadi lebih jauh daripada timur dan barat. Andai kata kemudian kita anggap Indonesia ini timur, Amerika ini barat, kalau kita lihat di peta Google, jaraknya 24.000 km.
Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, andai kata surga ini tempatnya di atas, neraka ini di bawah, kamu lempar batu dari atas surga untuk mencapai neraka, butuh waktu 70 tahun. Kalau butuh waktu 70 tahun, berarti ini kan sangat jauh sekali. Nah, dikala itu umat semakin bingung, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jarak sejauh itu akan bisa saling mengerti isi pembicaraannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kita yang hidup di era modern ini, ya, dulu ketika belum ada yang dinamakan HP, orang masih menggunakan telepon kabel. Jadi untuk bisa berbicara misalnya dari sini ke Surabaya atau dari sini ke Jakarta, maka harus tersambung kabel dari Probolinggo sampai ke Jakarta. Kalau tujuannya Jakarta, kalau sampai ke Surabaya, ya kabel itu sampai tersambung ke Surabaya. Kalau mau berbicara dari Indonesia sampai ke Amerika, maka harus ada kabel dari Indonesia sampai ke Amerika. Itu pun awal-awal ketika ada namanya telepon kabel itu, banyak orang-orang Arab kemudian ketika mencoba namanya telepon itu, maka kemudian sebagian tidak percaya, oh ini yang di sana itu bukan suara ini, bisa saja suaranya jin katanya, atau suaranya iblis katanya. Tapi kemudian di ujung sana di setel bacaan-bacaan Al-Quran, dia kaget, oh iya ini kok ternyata firman Allah yang kita dengar. Maka di saat itu manusia sudah mulai bisa berkomunikasi dengan apa yang dinamakan telepon kabel ini. Tetapi masuk era 90-an, kemudian kita kenal yang dinamakan handphone. Handphone ini sudah tidak pakai kabel, tetapi kabelnya ini adalah udara. Jadi udara ini sudah bisa menjadi kabel, sehingga sudah tidak terikat lagi areanya itu. Nah, sekarang kita yang punya telepon namanya smartphone, maka smartphone ini bisa kita gunakan untuk bisa saling tukar menukar pikiran antara satu negara dengan negara yang lain. Dan kecepatannya berita yang dikirim lewat smartphone ini, saya pernah mencoba karena punya teman Facebook di Amerika. Itu saya pernah mencoba ketika di Probolinggo jam 6, saya tanya di sana sekarang jam berapa? Di Amerika jam berapa? Di Probolinggo jam 6 pagi. Dia menjawab, di Amerika sekarang masih jam 16 sore atau jam 4 PM. Jam 4 sore. Artinya kita ini lebih cepat 14 jam dibanding dengan Amerika. Dan kemudian ketika kita ngirim pesan, ternyata pesan itu sangat cepat sekali. Tidak sampai 1 menit mereka sudah menjawab. Artinya kecepatan pesan yang dikirim lewat HP ini atau smartphone ini, kecepatannya mungkin sudah mendekati kecepatan daripada cahaya. Kalau kita baca ilmu pengetahuan tentang berapa kecepatan cahaya itu kecepatannya 300.000 kilometer per detik. Jadi 1 detik itu bisa 300.000 kilometer. Nah, ini yang kita bersyukur sehingga kemudian kita hidup di era modern ini, yang dahulu sudah dimengerti sekarang bisa dimengerti. Tapi kemudian di satu sisi teknologi ini bisa menguntungkan, tapi satu sisi teknologi ini juga bisa merugikan. Apa buktinya bahwa teknologi ini bisa positif? Ya sebagaimana saya katakan tadi, kalau gimana kita mau komunikasi itu kan sifatnya positif. Tapi satu sisi dengan yang dinamakan smartphone ini bagi orang-orang yang tahu teknologi akan mudah dilacak isi pembicaraan kita asalkan mereka sudah tahu nomor kita. Jadi ketika mereka tahu nomor kita, mereka sudah bisa membaca apa yang disampaikan dalam pembicaraan di smartphone tersebut. Sehingga
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi itu kalau menyelidiki kasus, dia tidak keluar-keluar terlebih dahulu, tapi kemudian yang dia cari apa? Nomor HP-nya dulu. Ketika nomor HP sudah ketahuan, maka kemudian dia perhatikan apa isi chattingannya. Dia bisa membaca WhatsApp-nya, dia bisa membaca apa yang disampaikan. Karena suara dalam komunikasi itu bisa di-print menjadi tulisan. Saya ingat dulu ketika Kepala Kanwil Kementerian Agama, ada Kanwil Kementerian Agama yang menjabat tercepat 15 hari, kemudian setelah 15 hari dilantik langsung ditangkap KPK. Nah, jauh sebelum pelantikan itu ternyata KPK sudah menyadap. Menyadap apa? Menyadap proses pengangkatan pejabat ini. Ternyata ada semacam permainan suap menyuap. Nah, ketika setelah dilantik, kemudian dia mau setoran yang ketiga, langsung ditangkap oleh KPK. Maka kemudian ketika dihadirkan kabit-kabit yang ada di Kanwil itu, kemudian salah satu kabit menyatakan ketika saya diundang di Kanwil, saya dimintai keterangan. Coba ini suara siapa? Waktu itu Kabit Pontren yang ditanya. Saya tidak kenal, katanya Kabit Pontren. Tapi lama-lama dia diperdengarkan, diulang lagi. Akhirnya si Kabit Pontren mengatakan, iya itu suara saya. Jadi artinya apa? Semua isi pembicaraan itu bisa dibaca, bisa di-print menjadi tulisan, atau bisa tetap menjadi suara. Termasuk sekarang Amerika itu bisa membunuh seseorang hanya lewat nomor HP ini. Ketika nomor HP terlacak, sudah otomatis. Misalnya saja seperti pimpinan Iran yang dibom rumahnya itu kan melacaknya dari nomor HP. Nomor HP ini masih ada di rumah kan. Ya sudah, bom aja rumahnya, otomatis satu keluarga mati semua. Dan sekarang Amerika membuat sayembara, barang siapa bisa memberikan informasi pengganti daripada Ali Khamenei ini, yang tidak lain adalah putranya, memberikan informasi ke Amerika, akan mendapatkan bayaran 169 miliar. Jadi dengan kecanggihan teknologi ini, maka kemudian apa yang dahulu menjadi tabir yang sulit dimengerti, salah satu saya katakan tadi, dialog tentang di surga dan di neraka, ya kita bersyukur, oh ternyata manusia saja yang dikatakan oleh Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ternyata manusia ini sudah bisa membuat alat yang kemudian bisa menghubungkan manusia dengan manusia, bisa berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, yang sudah tidak terbatas lagi tentang jaraknya. Termasuk misalnya Amerika sejak tahun 2015 ngirim pesawat ke planet Jupiter. Pesawat ini namanya Juno. Juno ini memiliki kecepatan 160.000 km per jam. Sekarang ada di planet Jupiter. Setelah dilacak berapa jarak planet Jupiter ke bumi, 2,7 miliar kilometer. Dan ini Juno ini masih terus bisa memberikan informasi terhadap manusia yang ada di bumi, khususnya yang ada di stasiun yang ada di Amerika itu. Inilah yang kemudian dulu tabir ini sulit dimengerti, maka kemudian akhirnya masuk era modern, maka semuanya menjadi sebuah kenyataan yang tidak sulit lagi untuk dimengerti. Oleh karena itu ya tidak heran kalau kemudian kalau kita lihat perang antara Iran dengan Israel ini, yang orang Amerika tidak menduga Israel yang jaraknya jauh itu bisa diserang oleh rudal balistik Iran, ya, yang kemudian ketika dikirim ini, rudal ini melewati 4 negara untuk sampai dari Iran ke Israel, termasuk melewati udaranya Arab Saudi. Jarak 1584 km ini katanya hanya ditempuh 10 sampai 15 menit, paling lama 15 menit, dengan jarak 1584 km. Oleh karena itu kadang-kadang kita ini malu, Pak.
kepada umat-umat, khususnya umat di luar Islam, karena yang menguasai teknologi ini kebanyakan ya kalau tidak Yahudi, Nasrani, dan orang-orang ateis. Dia sudah bisa menggunakan teknologi yang luar biasa itu. Yang bisa sampai ke bulan itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang ateis. Kadang-kadang kita malu, setiap mau hari raya, setiap mau Ramadan kita berdebat urusan nginceng bulan. Sementara mereka sudah menguasai alam semesta. Seperti Cina bisa menempatkan astronotnya sampai 6 bulan, 7 bulan di bulan. Tapi kita umat Islam kebanyakan masih berdebat tentang persoalan nginceng bulan. Mudah-mudahan umat Islam ke depan memiliki kemampuan sains dan teknologi yang kemudian itu menjadi bukti atas kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.